Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi inisiasi ketiga ya, yaitu limit dan kekontinuan. Baik, di sini tujuan atau kompetensi yang akan dicapai menentukan pengertian limit fungsi dan menentukan kekontinuan fungsi. Jadi di situ ya, menentukan limit fungsi dan menentukan kekontinuan fungsi. Dua itu cukup. Nah, tapi dirinci lagi sebenarnya menjadi menjelaskan konsep limit, menghitung limit berbagai jenis fungsi, menghitung limit kiri dan limit kanan, menjelaskan limit tak hingga dan limit di tak hingga. Kemudian menghitung limit tak hingga dan limit di tak hingga. Menjelaskan konsep kekontinuan di suatu titik, menentukan kekontinuan di suatu selang, dan menentukan kekontinuan kiri dan kekontinuan kanan. Oke, di sini prasyarat ya. Untuk membahas limit dan kekontinuan fungsi ini, diperlukan penguasaan materi himpunan, sistem bilangan real, dan fungsi. Jadi, materi inisiasi 1 dan 2 harus sudah tuntas. Kemudian, konsep limit merupakan ruh dari kalkulus. Oleh karena itu, penguasaan limit, terutama mahasiswa program studi matematika, sangat wajib hukumnya. Sangat wajib, bukan wajib lagi ya, tapi sangat wajib. Baik, di sini kita akan pendekatan terlebih dahulu ya. Mungkin sebelumnya terdengar suara duduk-duduk itu karena di sini sedang mendung ya. Kemudian di sini ada pendekatan, yaitu diberi notasi tanda panah ini ya, tanda panah. Maka di sini misalkan X, kemudian ada tanda panah X0, itu dibaca nilai X mendekati X0. Jadi ini dibacanya nilai X mendekati X0, tetapi tidak pernah X sama dengan X0 ya. Hanya mendekati, pendekatan ya, tapi nggak pernah sama dengan X0 itu. Jadi selalu ada delta lebih besar dari 0 atau bilangan delta ini demikian sehingga X dikurang X0 itu berada di antara 0 dan delta ya. Kemudian di sini ada ilustrasi ya. Kita lihat di sini X mendekati X0 dari arah kiri ya, dari kiri ke kanan. Ini X mendekati X0 dari arah kanan ke kiri. Jadi selalu ada delta. Di sini ada delta warnanya biru, merah. Yang ini ada warna biru. Jadi yang ini mendekati dari kanan, ini dari kiri, ini dari kanan ke kiri. Di sini ya. Jadi X itu kalau mendekati X0 dari kiri dimulai dari -1. Kemudian berkurang semakin mendekati X0, di mana X0-nya adalah 0 tentu ya di sini. Min 0,5, kemudian min 0,01, min 0,001 sampai dengan min 0,0001, tetapi tidak pernah 0 ya. Jadi kalau di sininya 0, di sini 0 ya. X ini mendekati 0 ini tapi tidak pernah sama dengan 0, sehingga kalau semakin jauh misalnya jadi 1, semakin mendekat min 0,5, semakin dekat lagi 0,1, semakin dekat lagi 0,001, semakin dekat lagi. Jadi tidak pernah 0. Begitu juga dengan X dari yang kanan, dari positif 1 semakin mendekat ke 0, berarti dari 0,01 sampai 0,01 sampai 0,001 sampai mendekati 0 ya. Jadi selalu ada delta, dimana kalau kita lihat X sama dengan 0,5 di sini, maka X0 sama dengan 0 di sini, maka deltanya adalah min 0,5 dikurang 0, yaitu X ya, delta X dikurang X0. Jadi 0,5 ya, deltanya 0,5, sehingga nanti X dikurang X0 itu berada di antara 0 sampai 0,5. Nah, untuk X sama dengan 0,01 dan X0-nya sama dengan 0, maka deltanya adalah 0,001 dikurang 0.
ya. Jadi 0,0001. Jadi itu ya pendekatan. Nah, kemudian di sini definisinya limit ya. Misalkan suatu fungsi f terdefinisikan pada himpunan E kecuali mungkin di titik X sama dengan 0 ya. Jadi terdefinisi pada himpunan E kecuali di titik X sama dengan X0 dari E itu. Bilangan L disebut dengan limit fungsi f di titik X sama dengan X0 dan ditulis dengan lim X mendekati X0 f X sama dengan L. Jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, bagaimanapun kecilnya terdapat delta lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga untuk setiap X anggota dari E dan 0 lebih kecil dari X dikurang X0 lebih kecil dari delta, ini nilai mutlak ya, berlaku nilai mutlak fx dikurang L lebih kecil dari epsilon itu ya. Mungkin membacanya agak gimana gitu ya definisi ini, tapi dengan contoh, beberapa contoh bisa jadi lebih jelas ya, atau nanti di buku itu lebih detail lagi penjelasannya. Kemudian pengertian limit secara intuisi ya. Pengertian limit secara intuisi, di sini limit X mendekati X0 fx sama dengan L, berarti bahwa jika X mendekati X0 tetapi ingat X tidak pernah X0, maka fx ini mendekati L ya, mendekati L. Kita lihat contohnya. Yang A, limit X mendekati min 1. Fungsinya adalah X kuadrat. Maka semakin X mendekati min 1, maka X kuadrat ini akan mendekati min 1 pangkat 2. Ganti aja ini min 1 ke sini. Sebenarnya ini bukan substitusi ya, tapi bolehlah kita katakan itu. Mendekati ya, bukan F min 1. Jadi min 1 pangkat 2 adalah 1. Jadi limit X mendekati, untuk X mendekati min 1, X kuadrat itu mendekati 1 ya. Begitu juga dengan yang B, limit X mendekati 2, maka ln X itu mendekati ln 2. Untuk setiap X mendekati 2, maka ln X mendekati ln 2. Oke. Untuk limit X mendekati pi per 2, maka sin X itu mendekati sin pi per 2, atau sin pi per 2 itu kan 1, atau mendekati 1. Yang di limit X mendekati 4 akar X, maka limit X mendekati 4, maka akar X ini mendekati 2. Begitu juga yang ini ya, dan seterusnya ya sampai sini. Jadi seperti disubstitusi, tapi padahal bukan ya. Ada kata mendekatinya gitu. Jadi X mendekati 0, E pangkat X itu mendekati 1. X mendekati 0, cos X itu mendekati 1 ya, atau mendekati cos 0 atau 1 ya. Oke. Kemudian supaya tambah mungkin tambah jelas atau tidak jelas, kita lihat contoh 1 ini. Tentukan limit X mendekati 2, 2x plus 1 ya. Di sini fx-nya adalah 2x plus 1. X0-nya adalah 2 ya, X mendekati X0. Jika X mendekati 2 ya, jika X mendekati 2, maka fx-nya mendekati dari X-nya diganti dengan 2 aja, 5. Atau jika X mendekati 2, maka 2x plus 1 mendekati 5 gitu. Jadi limit X mendekati ke 2, 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Jawabannya sama dengan 5 ya. Ini limit X mendekati 2, 2x plus 1 itu sama dengan 5 ya. Tentukan limit X mendekati min 1 dari fungsi X kuadrat min X plus 5. Ya substitusi aja sebenarnya ya. 1 kuadrat 1 ditambah 1 tambah 5, 7 ya. Nah gitu. Jadi jika X mendekati min 1, maka fungsi ini mendekati 7. Nah, lebih mudah bacanya daripada beribet. Contoh yang ketiga, tentukan limit X mendekati 3 dari fungsi X pangkat 3 min 3x kuadrat plus 5x min 10. Substitusi lagi, semakin X mendekati 3, maka fungsi 3x min 3x pangkat 2
plus 5x min 10 itu substitusi nilai 3 ke sini. Mendekati 5 gitu ya. Tuh. Kemudian sifat-sifat limit. Waduh, sifat-sifat limit ini ada banyak ya. 1, 2, 3, 4. 4 itu tidak perlu dihafal. Coba perhatikan saja jika ditambah F1 limit fungsinya ada pertambahan, berarti ya limit masing-masing limit fungsi ditambahkan. Kemudian jika dikalikan dengan suatu bilangan konstanta, ya kalikan masing-masing dengan bilangan konstantanya. Jika perkalian limit F1 kali F2, maka ya perkalian masing-masing fungsinya gitu. Pembagian begitu juga pembagian. Nah, contohnya ya. Limit X mendekati 3, 2x plus X pangkat 2 sama dengan, masukin aja 3 ke sini kan. Jadi 3 ke sini 6 ya. 6 ditambah 9, 15 ya gitu. Oke, kemudian yang ini juga masukkan nilainya min 1 ya. Jadi X pangkat min 1 itu adalah min 1, pangkat min 1 jadinya di sini ini min 2. Oke. Sama aja, ini min 1 ke sini, ini min 1 ke sini, ini min 1 ke sini ya. Substitusi masing-masing. Iya, kemudian limit kiri dan limit kanan. Apa itu limit kiri dan limit kanan? Pengertiannya, bilangan L disebut limit kiri fungsi f di titik x sama dengan x0 dan ditulis fx x mendekati x0 ada pangkat minnya di sini. Berarti dia limit mendekati kiri ya. Kalau di sini yang kanan berarti limit x mendekati x0 plus ada tanda plusnya di sini. Jadi mendekati dari kanan ya. Contohnya begini. Lihat di fungsi fx ini. Ini adalah x0-nya ya. Ini x0-nya, ini fungsi L-nya. Maka x mendekati dari kiri yang biru ini. Yang ini yang merah mendekati dari kanan. Nih, limit kiri ya, mendekati dari kiri. Limit kanan mendekati dari kanan. Oke. Jadi sama seperti yang tadi di awal, konsep awal ya, pendekatan dari kiri dan kanan. Contoh di sini diketahui fx sama dengan x kuadrat plus x min 4. Tentukan limit X mendekati 2 dari kiri ya, fx. Yang B, tentukan limit fx x mendekati 2 dari kanan. Nah, fungsi fx-nya ini pendekatannya dari mendekati 2, tapi ini dari kiri, yang ini dari kanan. Yang ketiga akhirnya adalah ditanya berapakah nilai limit x mendekati 2-nya gitu. Jawab yang A, 2 dari kiri ya, substitusi aja 2 ke sini sama ya. Jadi jawabannya 5. Kemudian yang 2 yang positif substitusi juga 2 ke sini. Jadi jawabannya 5 ya. Oh, sama berarti 5. Limit x mendekati 2, substitusi juga 2. Sama semua ya. Jadi fungsi ini didekati dari kiri dan kanan atau langsung ke nilai x mendekati 2 memberikan hasil yang sama yaitu 5. Kemudian selanjutnya, contoh, diketahui fx sama dengan x kuadrat. X kuadrat itu jika x lebih kecil sama dengan 1. Yang kedua, min x plus 3 jika x lebih besar dari 1 ya. Jadi ada 2 nih nilai fx ini. Jika x lebih kecil dari 1 maka ini x kuadrat. Jika x lebih besar dari 1 maka min x plus 3. Tentukan limitnya, limit fx ini dari mendekati 0 dari kiri, mendekati 0 dari kanan, dan 1 dari kiri, 1 dari kanan, 2 dari kiri, 2 dari kanan. Nah, yang diperhatikan adalah 0 ini. 0 ini dari kiri. 0 dari kiri berarti di selangnya ini. Berarti kan yang pakai yang mana? Yang ini x kuadrat ya di sini. Nih. Perhatikan nih, 0 berarti fx-nya diganti dengan x kuadrat, bukan min x plus 3, karena 0 itu ada di interval yang ini. Nah, oke. Kemudian ini jawabannya adalah langsung substitusi 0 ya. Kemudian yang dari kanan, 0 dari kanan juga masih sama ya.
0 itu masih dalam interval X lebih kecil dari 1, maka pakai perang X kuadrat. Jadi fx ini ganti dengan X kuadrat. Jadi jawabannya 0 juga, substitusi. Kemudian yang C, limit X mendekati 1 dari kiri. Oke, 1 itu di mana? 1 itu yang sini apa yang bawah? 1 itu karena di sini ada sama dengan, berarti 1 itu masih pakai yang X kuadrat. Karena dari kiri berarti ya ini. Dari sini ya. Nah ini. Jadi masih X kuadrat. Masukkan nilai 1 berarti 1. Perhatikan yang 1 mendekati 1 dari kanan. Walaupun 1 ini masuk dari sini, tapi kalau dari kanan berarti kan lebih dari 1. Berarti yang min 3. Min X plus 3. Jadi yang pakai fungsi fx ini ganti dengan min X plus 3. Karena 1 mendekati dari kanan, bukan masuk dalam fungsi yang ini, tapi fungsi yang ini. Oke. Begitu juga dengan yang E, karena dia ada 2 ya jelas ya, dia pakai fungsi yang bawah. Begitu juga dengan ini juga pakai fungsi yang bawah. Nilainya 1, 1. Oke. Untuk yang mendekati 2 dari kanan dan kiri sama hasilnya 1, mendekati 1 dari kanan dan kiri juga sama. Hasilnya beda ya, di sini 2, di sini 1 ya. Oke, kita lihat di sini beda. Kemudian contoh selanjutnya. Diketahui fx sama dengan x per x min 2. Tentukan limit x mendekati 1 min 1 dari kiri, x mendekati min 1 dari kanan, fx. X mendekati 2 dari kiri, X mendekati 2 dari kanan, fx ya, masing-masing fx. Oke, dan ini dari 3 dari kiri dan 3 dari kanan. Ya, caranya substitusi saja min 1 ke sini ya. Jawabannya substitusi min 1, jawabannya sepertiga. Yang B dari kanan, substitusi juga. Kalau dari kanan, ini perhatikan di sini, min 1 ya, min 1 dari kanan sama ya, nggak berubah, jadi sepertiga juga ya. Kemudian 2 substitusi, 2 dari kiri ya, 2 kurang 2 0, berarti 2 per 0 itu nggak bisa ya, 2 kurang 0 itu tak hingga, tapi karena dia dari kiri maka dia jawabannya min tak hingga. Kemudian yang ini 2 dari kanan, X 2 kurang 2 0, 2 per 0. Jadi tak hingga juga karena dia pendekatannya dari kanan, maka dia positif tak hingga. Oke, perhatikan itu ya. Kemudian di sini X mendekati 3. Substitusi 3, substitusi 3 juga sama ya. Oke, selanjutnya limit di tak hingga kita bahas. Ya, limit di tak hingga, coba pengertiannya. Limit di tak hingga itu adalah limit X menuju tak hingga. Limit di tak hingga adalah limit X menuju tak hingga. Jadi contohnya di sini atau pengertiannya, definisinya ya. Nih, X mendekati tak hingga, fx. X mendekati tak hingga dari fx. Yang X mendekati tak hingga ini juga ya, G di tak hingga. Bilangan L disebut limit fungsi G di tak hingga, ditulis dengan limit X mendekati tak hingga, Gx sama dengan L. Pengertiannya sama dengan pengertian limit. Kemudian di sini contohnya langsung deh. Limit X mendekati tak hingga, 1 per X plus 1 sama dengan 0. Gimana nih? Masukkan aja apa tak hingganya. Atau yang B, limit X mendekati tak hingga, X plus 1 per X sama dengan ya. Nah ini, limit X mendekati 0, limit X mendekati tak hingga, X per X plus 1 per X ya. Oke, yang ini, yang A ini jawabannya 0 ya, karena
1 per oh iya. Nah, jadi di sini jawabannya limit x mendekati tak hingga 1 per x plus 1. Jadi substitusi aja ke sini. Tak hingga ditambah 1 adalah tak hingga. 1 dibagi tak hingga itu 0. 1 dibagi tak hingga sama dengan 0. Contoh 1 dibagi 1000 0,0001. 1 dibagi sejuta 0,000001. Semakin besar semakin mendekati 0 gitu. Yang B, limit x mendekati tak hingga x plus 1 per x. Nah, yang seperti ini maka kita kalikan dengan 1 per x, 1 per x ya. Yang ini kita kalikan 1 per x atas, pembilang kita kalikan 1 per x, penyebutnya juga kita kalikan 1 per x. Karena ini bentuk manipulasi 1 per 1 ya. Jadi yang atas ini di x per x, yang bawah jadi 1 per x. Yang bawah juga jadi x per x. Sehingga diperoleh begini. Limit x mendekati tak hingga 1 plus 1 per x per 1. Yang ini adalah 1 plus, ini masukkan tak hingganya 0. 1 plus 0 bagi 1 jadi 1 ya. Kemudian yang ini sama dengan yang tadi, min tak hingga, jawabannya 0 ya. 1 dibagi berapapun tak hingga semakin mendekati 0. C, limit x mendekati tak hingga. Nah, ini 2x kuadrat plus x min 3 x kuadrat plus 5x, sama seperti yang tadi dikalikan dengan 1 per x per 1 per x ya. Kalikan dengan 1 per x, yang bawah juga kalikan dengan 1 per x. Jadi bukan, karena ini pangkat tertingginya 2, maka kalikan 1 per x pangkat 2. Nah ya, pangkat tertingginya 2, maka kali 1 per x kuadrat. Kalau di sini pangkatnya 3 ya kali 1 per x pangkat 3. Sehingga tinggal 2, tinggal 1 per x, tinggal min 1 per 3x. Maka yang di bawahnya ada x ini kalau dibagi tak hingga pasti kan 0. Tinggal 2 dibagi 1 sama dengan 2. Oke, itu. Kemudian limit tak hingga, nilai limit tak hingga ya. Contohnya, limit x mendekati 0 dari kiri, 1 per x kuadrat sama dengan tak hingga ya. Yang B, limit x mendekati 0 dari kanan, 1 per x kuadrat, jawabannya tak hingga. Oke, kalau tadi x mendekati tak hingga, kalau ini nilainya yang tak terhingga, ya. Jadi 1 per x kuadrat 2 dibagi 0 tak hingga. Ini sebenarnya bukan tak hingga, tapi tak terdefinisi sebenarnya ya. 1 dibagi 0 itu kan tidak ada jawabannya ya, tidak ada. Jadi simbolnya seperti ini juga tak hingga ya. Sama. Padahal ini maksudnya tidak ada yang memenuhi ya. Kemudian yang B sama juga, 1 dibagi x kuadrat dari kanan pun jawabannya tak hingga. Kemudian 1 per x dari kiri, x mendekati 0 dari kiri juga min tak hingga ini ya. Ini min tak hingga karena dia x saja. Kalau di sini kan kuadrat. Kalau di kuadrat dia positif. Kalau dia tidak kuadrat dia negatif. Tak hingga. Kemudian di sini dari kanan berarti positif tak hingga. Yang ini substitusi. 1 dikurang 1 kurang 0 berarti min tak hingga. Positif tak hingga ya. Kemudian yang ini min 3 dari kiri, berarti ini min tak hingga karena dari kiri. Ingat ya, kalau dari kiri berarti di sini minnya tak hingga. Kalau dari kanan positif tak hingga. Continue, kontinuan titik ya. Fungsi f dikatakan kontinu di titik x sama dengan x0 jika memenuhi syarat-syarat berikut A, B, C ya. F x0 ada atau terdefinisi, limit x mendekati x0 fx ada, limit x mendekati x0 fx sama dengan fx0. Jadi itu disebut dengan kontinu. Jadi 3 syarat inilah yang harus dipenuhi. Oke.
Ini disebut dengan kekontinuan titik karena dia berupa titik ya. Kemudian ada kekontinuan selang ya, fungsi f kontinu di selang i jika f kontinu di setiap titik x0 elemen i, bilangan i ya, i itu interval atau selangnya ya. Kemudian contohnya nih, periksa apakah fx sama dengan 2x min 3 kontinu di x sama dengan 2. Tadi syarat pertama adalah f2 nya harus ada. Jadi syarat pertamanya fx itu harus ada. Jadi f2 harus ada. Coba masukin 2 kali 2 4 kurang 3 sama dengan 1. Ada ya nilainya. Kemudian limit fx ada. Limit fx ada. Berarti di sini ini continue titik ya. Masukkan limit x sama dengan 2. Jadi 2 kali 2 4 kurang 3 1 ya. Jadi ada juga. Kemudian limit x mendekati 2 sama dengan 1 sama dengan f2 ya. Nah, ini sebenarnya penjabarannya mendekati dari kiri dan kanan ini ya. Yang ini limit x mendekati 2 dari kiri fx. Ini juga limit x mendekati 2 dari kanan fx. Hasilnya keduanya harus sama. Nah, ini berarti dia kalau dari kanan, dari kiri misalnya 2 negatif sama aja kan, substitusi hasilnya 1. Dari kanan juga 2 substitusi, 2 positif substitusi, hasilnya juga 1 juga. Jadi hasilnya sama ya. Jadi dia dikatakan limit x mendekati 2, 2x min 3 itu ada hasilnya. Kemudian jika disubstitusi langsung fx-nya ya sama dengan 1 juga ya. Oke, jadi itu dikatakan continue. Nah, apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka disebut tidak continue di titik x sama dengan 2. Oke, ini ya pahami. Coba contoh yang nomor 9 ini. Kemudian di buku itu ada banyak tuh, bisa dikerjakan ketiga syarat ini. Kemudian contoh 10 ya, contoh 10. Periksa apakah fx sama dengan x per 1 min x continue di A, x sama dengan 1, B, x sama dengan min 1, B, x sama dengan 1. Oke. Berarti nilai f min 1-nya. Cek nilai f min 1-nya yaitu min setengah, ada ya. Kemudian nilai limit x1, x mendekati min 1, masukkan nilainya min setengah, juga ada. Karena limit x mendekati min 1, x per 1 min x sama dengan setengah sama dengan min 1, maka f continue. Jadi ketiga syarat tadi terpenuhi. Kemudian apakah yang ini x sama dengan 1? Coba lihat f1-nya ada apa enggak? Masukin 1 per 0. 1 per 0 kan tak hingga, tidak ada ya, atau tidak terdefinisi. Simbolnya kan tadi tak hingga ya, atau tidak terdefinisi. Sehingga satu syarat saja tidak terpenuhi, maka dia tidak continue. Oke. Kemudian periksa apakah fx sama dengan x plus 3. Nah, untuk selang x-nya lebih kecil dari min 1, berarti pakai fungsi yang ini. Kalau x lebih besar dari min 1, pakai fungsi yang ini. X sama dengan 2, x sama dengan 1, c, x sama dengan x sama dengan min 1, ini c sama dengan x sama dengan 1. Apakah continue ya? Kita lihat yang A. f min 2 nya berarti min 2, berarti pakai yang x plus 3, jawabannya 1 ada. F min 2 sama dengan f x min 2 ya. Min 2 berarti pakai yang ini, sama dengan 1 ada juga. Maka f continue di x sama dengan min 2. Oke, jawabannya continue ya kalau untuk min 2. Kemudian yang min 1, kalau min 1 berarti dia masuk yang ini, x kuadrat. Berarti f min 1 sama dengan min 1 kuadrat 1 ada ya. Kemudian limitnya ada apa enggak? Limit x mendekati min 1 dari kiri sama dengan limit x dari 1 dari kiri itu yang
Ini ya. Jawabannya 2, ada ya. Kemudian dari kanan. Kemudian dari kanan, X mendekati 1 dari min 1 dari kanan. Kalau min 1 dari kanan berarti yang ini X kuadrat. Lihat di sini. 1. Nah, limit kiri tadi tidak sama dengan limit kanan. Ini. Limit X mendekati min 1 dari kirinya adalah 2. Sedangkan limit X mendekati min 1 dari kanannya adalah asalnya min 1. Sehingga tidak sama ya. Atau kalau tidak sama tidak ada limitnya. Jadi limit ini tidak ada. Kalau limitnya tidak ada, maka dia tidak continue di X sama dengan min 1. Kemudian yang terakhir sama dengan 1. Kalau sama dengan 1 dia pakai fungsi yang ini, sehingga diperoleh F1 sama dengan 1. Ada Fx1 sama dengan X kuadrat juga ada. Jadi continue di X sama dengan 1. Nah itu ya, 3 syarat limit itu harus terpenuhi. Nah, kemudian banyak fungsi-fungsi yang merupakan selang seperti ini, dan kalian harus pahami itu. Kapan pakai fungsi X kuadrat, kapan pakai 2. Oke, contoh di sini Fx sama dengan X kuadrat jika X tidak sama dengan 1, dan 2 jika X sama dengan 1. Nah, apakah continue di X sama dengan 1? Nah, karena di sini yang ditanya adalah X sama dengan 1, maka jelas dia pakai fungsi ini. Ya, jadi F1 sama dengan 2, limit X1 dari kirinya. Dari kiri berarti dia pakai X kuadrat ya. Yaitu jawabannya 1. X dari kanannya yaitu juga dari kanannya itu X kuadrat ya. Yaitu 1 juga. Berarti limitnya ada ya. Jadi limit ini ada. Limitnya ada. Ini juga ada. Ada nilainya 2, yaitu ada nilainya yaitu 1 gitu. Kemudian karena F1, nah sekarang F1 itu adalah 2 dan tidak sama dengan 1. Tidak sama dengan 1 ya. Kan harusnya F1 itu sama dengan Fx0 kan. Nah itu X0 kan 1, jadi F1 harusnya 1 bukan 2 ya. Jadi ini enggak ada ya, tidak continue. Jadi ini yang ini enggak ada nih. Tidak memenuhi syarat yang ketiga sehingga dia tidak continue. Nah, kemudian yang contoh nomor 13. Tentukan A dan B agar Fx ini continue di X sama dengan 1. Oke. Berarti di sini syarat pertama X sama dengan 1 berarti dia F2 ya. F2 oke, ada di sini nilainya 2. F1 sama dengan ada ya, yaitu nilainya F2. Ya, sekarang min 1 dari kiri. Kalau min 1 dari kiri berarti kan X pangkat 3 plus A. Ya, kita pakai ini X pangkat 3 plus A dari kiri yaitu 1 plus A. Oke. Jawabannya 1 plus A ya. Catat dulu ini 1 plus A. Kemudian yang dari kanan berarti pakai yang ini. Min X plus B. X mendekati 1 dari kanan berarti pakai yang min X plus B. Masukkan min 1 plus B. Nah, karena limit ini, syarat ini harus ada, berarti A1 plus A sama dengan 1 min 1 plus B. Kalau ini harus sama biar ada, sehingga kita peroleh di sini 2 sama dengan 1 plus A. Di sini ya. 2 sama dengan 1 min B. Coba di sini. Kemudian yang syarat yang terakhir adalah agar F continue di X sama dengan 1, maka harus terpenuhi F1 sama dengan limit X mendekati 1, limit dari kiri dan kanan sama dengan 2 ya, karena F1 sama dengan 2. Jadi harus 2 di sini. 2 sama dengan 1 plus A atau 2 sama dengan 1 min B atau sama dengan ini harus sama. Oke. Jadi F1 itu harus sama dengan 2. Berarti yang ini harus 2, ini juga sama dengan 2. Sehingga kita peroleh A sama dengan 1, B sama dengan 3. Nah, ini soal yang bagus ya jika untuk ujian gitu. Kekontinuan ini.
Oke ya. Kemudian yang terakhir ya, pembahasan materi inisiasi 3 ini hanya sebagian dari materi limit, fungsi, dan kekontinuan. Oleh karena itu, dalam kesempatan lain, mahasiswa masih dituntut untuk mempelajari bagian atau referensi yang lain yang berkaitan dengan bahasan materi inisiasi ketiga. Oke, semoga sukses ya. Mungkin BMP-nya, bukunya dipelajari, banyak tuh latihan itu yang perlu dikerjakan. Kalau tidak paham, silahkan ditanyakan di diskusi. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu kita pilih, kita buat video tutorialnya kembali supaya lebih jelas ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.